boleh nggak saya pamrih sama Allah, ya Allah saya sekarang nggak apa-apa nemenin ibu saya nggak bisa ngejar karir saya atau nggak bisa apa yang saya mau tuh nggak bisa saya dapat, boleh nggak nanti di alam kubur saya nggak sendirian gitu. Pak Ustadz, saya tuh mungkin sama Pak Ustadz. Sebelumnya sih saya ngapain sama istri Pak Ustadz. Ustazah. Ya nanti disampaikan salamnya. Saya pertama kali hijrah 2018. Sebelumnya saya nggak berhijab, saya kerja, terus saya juga sempat pacaran. Sebelumnya belum berhijab, sempat pacaran. Sempat pacaran selama 6 tahun, tapi akhirnya putus. Terus saya mutusin untuk nggak mau pacaran lagi. Terusnya akhirnya saya ketemu jodoh. Ketemunya cuman dalam 1 hari, terus langsung diajak ke orang tuanya, langsung nikah 6 bulan kemudian. Tapi saya umroh, saya nggak bisa ngaji. Jujur waktu itu saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa baca Quran. Terus di April saya sempat dapat, April 2018 sempat diajak umroh sama orang tua. Pas saya umroh di depan Hijri Wismaya saya bilang, ya Allah ampuni saya banyak dosa, 6 tahun saya pacaran, saya jauh dari agama. Terus saya minta, ya Allah saya pengen banget ketemu sama Pak Ustadz Hanan atau Ustazah Hanin Akira. Terus akhirnya baru setelah 6 tahun baru saya ketemu Ustadz, baru ketemu Ustazah Hanin di Masjidil Haram. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, ya. Aku udah tahu. Ya. Masjidil Haram. Ada Masjidil Istiqlal. Beneran? Maaf ya bercanda. Iya. Lagi deg-degan ya. Pas saya hijrah, ya mungkin minim pengetahuan agama. Terus saya hamil anak pertama, selalu diuji sama orang tua sakit, bapak sakit. Terus di usia kandungan 6 bulan anak saya meninggal dalam kandungan. Terus setahun kemudian, 6 bulan kemudian saya hamil lagi. Pas selalu diuji, setiap saya hamil lagi tuh selalu diuji orang tua sakit. Bapak saya sakit, dia akhirnya ngalah, nggak mau dirawat di rumah sakit karena takut saya keguguran lagi. Akhirnya pas 7 bulan hamil bapak saya meninggal. Terus saya tuh bilang, kok saya tuh mau berubah, saya mau benar gitu, mau jalannya lurus, nggak mau kayak dulu lagi. Terus sekarang pertanyaan saya ini adopsi Pak Ustadz. Oh tadi belum buka catatan ya? Oh ya tadi Prolog tadi. ya ceritanya dulu. Ini ada catatannya ada? Ya. Oke. Saya tuh kan suka dulunya pas bapak sakit, maaf ya, namanya ngurus orang tua sakit pasti ada capeknya, kesel gitu sama orang tua. Saya suka marah, Pak sabar. Terus bapak saya itu kan asma. Pas asma itu selalu ngumpetin pentolin cair gitu. Saya bilang jangan banyak-banyak, takut overdosis kayak gitu kan. Akhirnya saya suka marah tuh, sampai bapak meninggal tuh saya nyesel banget, ya Allah berdosa banget gitu. Dan sekarang saya ngurus orang tua juga, orang tua saya udah tua juga sama kayak bapak. Bapak saya meninggal di 76 tahun, saya anak adopsi. Berarti ini bukan ayah biologis ya? Bukan. Kalau yang sekarang orang tua yang dirawat? Ibu juga sama, Ibu angkat ya? Iya, ibu angkat. Umurnya sekitar 60 tahun ke atas lah ya, saya lupa umur berapa. Dan ibu saya tuh penakutnya overdosis banget. Setiap takut selalu nggak ngizinin saya pergi kemana-mana. Saya udah nggak bisa nyari kerja lagi. Saya juga di rumah nemenin ibu sama anak saya sekarang. Pertanyaan saya kan mau berubah nih ceritanya Pak Ustadz. Tapi Iya. Anda sudah mengulang satu. Bicara apa? saya gugup. Maaf. Sebetulnya udah berubah sih, udah lama berubah ya. Iya, Masya Allah. Saya bisa nggak nanti kalau diizinin sama Allah masuk surga gitu, bisa ketemu lagi nggak sama ibu bapak saya? Terus
Saya kan sekarang nemenin ibu saya sampai nggak bisa kemana-mana gitu. Pertanyaannya, boleh nggak saya pamrih sama Allah? Ya Allah, saya sekarang nggak apa-apa nemenin ibu saya nggak bisa ngejar karir saya atau nggak bisa apa yang saya mau tuh nggak bisa saya dapat. Boleh nggak nanti di alam kubur saya nggak sendirian gitu? Ya agak serem ya. Katanya kan nanti Iya. saya sendirian gitu. Nanti Jadi saya ditemenin. pamrih sama Allah gitu. Iya, iya. Di surga itu kita nggak sendiri-sendiri teman-teman. Surga itu jauh silaturahimnya itu lebih nikmat, lebih membahagiakan daripada di dunia. Di dunia itu kan kadang-kadang kalau kita silaturahim itu kan ada semacam kasta ya. Nggak semua keluarga sih, tapi banyak sih yang kayak gitu. Kalau yang kastanya paling paling prihatin, paling miskin, biasanya nanti kalau lagi keluar acara keluarga besar itu dia masak-masak, dia bersih-bersihin piring, suka kayak gitu tuh yang ramenya tuh. Kalau yang sukses di kota pulang ke rumah, pulang ke kampung biasanya dia kayak banyak diajak ngobrol, dia di ruang tamu, dia dilayani. Tapi di surga kita nggak akan ada kasta-kasta lagi. Di surga kita nggak akan ada ilfil, sakit hati, flexing, cerita kisah-kisah kesuksesan sementara yang lain belum sukses. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya akan saling membahagiakan, menyenangkan, dan tetap mereka ketemu lagi dengan keluarganya. Jadi di surga itu ada reuni. Dan reuni di surga itu sempurna karena nggak ada lagi khauf, hazan, tidak ada lagi iri, dengki, cemburu, dan seterusnya, sombong, nggak ada. Semuanya orang-orang baik sehingga mereka akan bertemu dalam suasana yang terbaik. Maka la tahzan, bagi orang beriman itu tidak ada perpisahan abadi. Itu cuman sekedar berpisah sementara, nanti akan bertemu lagi. Yang harus kita pastikan, apakah kita akan wafat dalam keimanan? Apakah kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah sehingga kita ketemu dengan mereka nggak lama, nggak harus ke neraka dulu, nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama Mbak Juwita. Yang kedua, gimana cara biar punya teman di dalam kubur? Salah satu amalan agar kita nggak merasa sendirian di dalam kubur itu adalah kalau boleh sebelum tidur dawamkan membaca surat Al-Mulk. Salah satu di antara fadilah surat Al-Mulk, dia akan jadi pembela dan teman kita di dalam kubur. Siapa yang sebelum tidurnya, kalau nggak bisa setiap malam, minimal sering deh. Dalam seminggu mungkin ada 3 kali, ada 4 kali. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Al-Mulk itu kalau kita udah hafal dan lancar, cuman 10 menit lah. 10 menit sebelum tidur kita baca Al-Mulk. Kalau bisa 2 malam sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi rutin, insya Allah Al-Mulk itu akan jadi pembela kita dan teman kita dalam kubur. Itu fadilahnya surat Al-Mulk. Kalau surat Yasin memudahkan seseorang saat sakaratul maut. Kalau surat Al-Kahfi akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Kalau surat Al-Waqi'ah akan mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga. Masing-masing surat itu punya fadilah. Nah, kalau pertanyaannya tadi dalam kubur, maka coba Mbak Juwita dawamin aja surat Al-Mulk. Nanti di dalam kubur kayak firman Allah, Al-Mulk itu akan datang, bacaannya ya, bacaan Al-Mulk itu akan datang dan akan membela kita dari setiap kesulitan di dalam kubur. Datang malaikat mau nanya-nanya, Al-Mulk yang akan membela kita, akan membantu kita. Jadi kita kayak bukan sendiri aja di dalam kubur, ada temennya. Keluarga nggak bisa nemenin kita, mereka akan ninggalin kita. Yang nemenin kita adalah amalan kita, khususnya bacaan surat Al-Mulk. Allahu a'lam.